Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Jovirial akan melakukan tutorial atau demo metode ECM menggunakan software startup. Oke, sebelumnya di sini saya punya data. Data ini berupa data import copy, F-course, course, harga kopi, dan harga teh. Jadi di sini variabel Y-nya itu adalah import copy. Variabel X-nya adalah F-course, course, harga kopi, dan harga teh. Nah, selanjutnya kita di sini langsung copy aja datanya. Copy di strata, paste, variable names, dan setelah itu kita akan generate generate tree. Sama dengan m, lalu kita generate new tree atau bikin variabel baru new tree namanya, dan itu isinya format dari si data ini tadi. Data yang kita masukin ini, data yang saya punya itu adalah kuartalan dari tahun 1995 sampai dengan 2015. Lalu di sini kita generate new tag sama dengan Peki karena ini kuartal, lalu dalam kurung 1995 Q1 kurung tutup dan ditambah T-1. Oke, selanjutnya kita format UT-nya itu menjadi persen Teki. Oke, dan kita set menggunakan sintaks ps set UT. Nah, jadi di sini udah di set ya time variabelnya itu new tab, namanya new tab, variable time itu dari 1995 quarter 1 sampai 2015 quarter 4. Dan kita lihat di data editornya di sini udah muncul new tab-nya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan metode ECM. Nah, step pertama yang harus kita lakukan itu adalah uji stasioner semua variabelnya. Di ECM ini, kalau kita mau menggunakan metode ECM, semua variabelnya itu harus stasioner di first difference semua. Jadi kita akan lakukan uji stasioner menggunakan sintaks defuller. Pertama kita uji variabel y-nya import y. Kita lihat. Nah, di sini uji stasionaritas di level untuk import copy itu hasilnya itu 0,00, di mana import copy ini stasioner di level. Nah, kalau misalkan stasioner di level berarti dia itu long run. Kalau di stasioner di first difference berarti short run. Nah, di sini import copy itu stasioner di level atau long run. Lalu selanjutnya kita uji stasioner untuk defuller F-course. Nah, untuk F-course juga, variabel F-course, dia itu udah stasioner di level karena nilainya 0,02, yang mana ini tuh kurang dari 0,05. Nah, selanjutnya kita cek stasioner variabel course. Nah, untuk variabel course ini, dia itu tidak stasioner di level, karena nilainya tuh 0,14, itu lebih dari 0,05. Sehingga kita harus mengujinya di first difference. Defuller D titik course. Nah, di first difference
ternyata nilainya itu 0,00, di mana dia itu variable course itu stasioner di first difference atau short run. Lalu selanjutnya kita uji stasioner untuk variabel harga kopi di level. Nah, untuk variabel harga kopi, dia ini tidak stasioner di level, sehingga kita harus melakukan uji stasioner di first difference-nya. Nah, untuk di first difference-nya itu, dia udah stasioner, sehingga hubungan itu adalah short run. Terus selanjutnya yang terakhir adalah uji stasioner untuk variabel harga teh. Nah, variabel harga teh ini tidak stasioner di level, sehingga kita harus melakukan uji stasioner di first difference. Nah, harga teh ini, variabel harga teh sudah stasioner di first difference-nya. Oke, jadi tadi untuk Y-nya itu stasioner di level, F course itu stasioner di level, lalu untuk variabel course itu stasioner di first difference, variabel harga kopi juga stasioner di first difference, dan harga teh juga stasioner di first difference. Nah, setelah kita melakukan uji stasioner untuk semua levelnya, selanjutnya itu kita melakukan uji kointegrasi untuk uji kointegrasi ini direpresentasikan dari residual yang terbentuk dari hasil regresi OMS. Oke, sehingga selanjutnya ini kita akan melakukan regresi OLS dengan mengetikkan regress, lalu diikuti variabel Y, import copy, selanjutnya adalah variabel X-nya, yaitu F course, harga kopi, dan harga teh. Lalu kita enter. Nah, setelah ini kita akan, karena kok integrasi itu dilihat dari residualnya, sehingga kita harus ketikkan predict. Kita kasih nama ECT, variabel baru ECT, dan ECT ini merepresentasikan residualnya. Nah, itu bisa dilihat di data editornya itu bakalan ada keluar ECT ini. Lalu selanjutnya, kita uji stasioner ECT-nya di level. Nah, hasil dari uji stasioner ECT di level itu, dia ini 0,00, sehingga dia adalah stasioner di level. Yang artinya berarti ada kointegrasi. Oke, karena ini ada kointegrasi, selanjutnya kita akan melakukan pemodelan ECM-nya. Pertama, kita mengetikkan model OLS yang variabelnya, semua variabelnya itu dinyatakan dengan model first difference-nya. Kita copy dari sintaks yang ini, lalu variabelnya itu dinyatakan dengan first difference-nya. Di sini kita tambahin D di import copy, lalu D di F course, D di course, lalu D di harga kopi, dan D di harga teh. Dan ditambah dengan leg 1 ECT-nya. L1 ECT. Nah, kita di sini lihat nilai ECT-nya. Nilai ECT di leg 1 itu adalah min 0,4469. Jadi nilai ECT itu harus berada di rentang mutlak 0 sampai 1 gitu. 0 sampai 1.
Nah, di sini ECT-nya itu nilainya 0,44 yang dimana berada di rentang yang seharusnya gitu. Dan dilihat juga di sini eh, P-nya itu 0,00 yang artinya ini signifikan. Lalu selanjutnya kita melakukan uji heteroskedastisitas dari model ECT itu. Yang menuliskan head test. Nah, di sini eh, probabilitasnya itu lebih dari 0,05, yaitu 0,81, yang mana ini tuh tidak tolak H0, berarti variabel itu variansinya itu konstan. Berarti ini tuh tidak heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi dengan menggunakan sintak STAT, B, Godefroy. Nah, untuk tes autokolerasinya, ini tuh probabilitasnya itu lebih dari 0,05 atau 0,87, sehingga disimpulkan ini itu tidak ada korelasi. Nah, dengan melakukan uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi tersebut, berarti persamaan ECM-nya itu sudah memenuhi kaidah Gauss-Markov. Lalu selanjutnya kita akan modifikasi persamaan ECM itu dengan menggunakan link pada setiap variabel di data levelnya. Oke, kita copy variabel copy sintaks ini, regress. Nah, setelah itu kita hilangkan L1 ECT-nya, kita copy ini, paste, lalu di bagian setelah diimport copy, F course, harga kopi, harga teh, kita ganti ini dengan leg 1 ini, leg 1 kurs, leg 1 F kurs, leg 1 harga kopi, dan leg 1 harga teh. Oke, bisa langsung kita enter. Nah, kita lihat di variabel import kopinya, yaitu nilainya minus 0,45. Dan kalau kita lihat di nilai ECT yang tadi, ini tuh ECT-nya minus 0,44. Jadi itu nilainya itu hampir sama ya. Sehingga variabel ECT ini ekuivalen dengan variabel Y. Nah, karena leg 1 Y, variabel Y import copy dan leg 1 ECT-nya itu sama, berarti mengindikasikan ada error correction model atau ada ECM. Oke, jadi tadi itu uji tutorial ECM menggunakan stata. Nah, selain itu, selain menggunakan cara yang tadi, kita juga bisa eh, melakukan metode ECM ini dengan pendekatan ARDL. Yang pertama itu kita harus install dulu ARDL-nya. Di sini kita ketikkan SSC install ARDL, lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai install complete, installnya itu selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, karena tadi itu udah nge-install, jadi ini tuh udah ada gitu. Jadi sebenarnya itu udah tadi udah nge-install, jadi sini already exist. Oke, nah, setelah menginstall ARDL, step selanjutnya adalah mengetikkan estimasinya, lakukan estimasi dengan mengetikkan ARDL, variabel Y-nya, import copy, lalu variabel X, F course, harga kopi,
dan harga teh. Lalu kita tambahkan legs satu. Legsnya itu satu untuk semua variabelnya. Satu, 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 satu. Oh, kita enter. Nah, ini udah semua di leg satu. Selanjutnya kita estimasi lagi dengan mengetikkan ARDL. Data yang tadi kita copy aja. Di sini keterangannya leg satu dan tambah lagi keterangan EC1 untuk menampilkan model ECM-nya. Lalu enter. Nah, C, LR, dan SR. Nah, kita lihat di ADJ-nya, impor kopi leg satunya itu adalah minus 0,45. Kalau bisa, nah ini bisa kita lihat tadi hasil yang sebelumnya kita lakukan uji. Sebelumnya itu hasilnya itu sama ya. Nah, ini impor kopi itu minus 0,4538. Dan di ADJ-nya itu nilainya koefisiennya itu sama. Nah, selain itu kita bisa lihat dari LR untuk melihat hubungan jangka panjangnya dan SR melihat hubungan jangka pendeknya. Lalu selanjutnya kita akan melihat atau melihat kointegrasinya gitu. Nah, untuk melihat kointegrasinya kita lakukan bond test dengan mengetikkan stat ECS. Oke, kita lihat di sini di p-value-nya, untuk taraf 0 dan 1 itu tuh dia sudah signifikan sehingga mengindikasikan ada kointegrasi. Jadi model ECM itu relevan dan hasilnya itu sudah memenuhi kaidah karena nilai variabel penyesuaiannya itu berada di interval yang tepat dan signifikan. Oke, sekian tutorial metode ECM menggunakan stata. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.